Halo semuanya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang ekologi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, dengan belajar ekologi diharapkan siswa mampu menjelaskan konsep ekosistem dan komponennya. Kedua, dengan belajar ekologi, siswa mampu mendeskripsikan saling ketergantungan antar komponen ekosistem. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis daur biogeokimia terhadap lingkungan. Yang keempat, siswa mampu menguraikan pola interaksi dalam ekosistem. Ayo langsung simak videonya. Bagaimanakah pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme? Nah, pernahkah kalian menanam beberapa tanaman dengan perlakuan yang berbeda? Misalnya, ada tanaman yang kalian beri nutrisi yang cukup, sedangkan yang lain tidak. Akan terdapat perbedaan kecepatan pertumbuhan tanaman tersebut. Hal ini berarti terdapat pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Lingkungan mengacu pada segala sesuatu yang berada di sekitar organisme. Itu dapat dikategorikan sebagai lingkungan tanah atau terestrial, atau lingkungan air, atau yang disebut dengan akuatik. Apapun lingkungannya, kemampuan organisme menopang hidup tergantung pada faktor-faktor tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai benda tidak hidup atau abiotik, atau benda hidup yang disebut dengan biotik. Nah, yang pertama adalah lingkungan abiotik. Jenis hewan yang menghuni suatu tempat bergantung pada tanaman yang ditemukan di sana. Tanaman sangat sensitif terhadap kondisi tanah, kualitas air, dan udara yang tersedia. Jenis tumbuhan yang hidup pada daerah tertentu sangat tergantung kepada faktor tidak hidup atau abiotik. Jadi, baik hewan maupun tumbuhan tergantung pada faktor abiotik. Misalkan, ada cahaya, suhu, air, kelembapan udara, pH, dan salinitas. Yang kedua adalah lingkungan biotik. Kehidupan suatu organisme juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik, seperti tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya. Interaksi ini mungkin bermanfaat atau bahkan merugikan bagi organisme itu sendiri, dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Setelah kamu mengetahui apa itu komponen biotik dan komponen abiotik, sekarang mari kita tentukan apa saja komponen biotik dan komponen abiotik pada ekosistem berikut. Simak videonya ya. Salah satu ekosistem yang dapat kita amati adalah ekosistem sawah. Nah, pada ekosistem sawah ini silahkan kalian tuliskan apa saja yang termasuk komponen biotik dan komponen abiotik pada ekosistem sawah ini. Simak videonya sampai habis ya.
Nah, setelah kalian menentukan komponen biotik dan komponen abiotik pada ekosistem sawah, sekarang coba kalian amati kasus yang terjadi pada ekosistem sawah ini. Ini adalah seekor tikus yang sedang memakan malai padi. Nah, menurut kalian dari video ini, apa permasalahan yang dialami oleh para petani? Dan kemudian, bagaimana sih atau apa sih cara yang dilakukan para petani untuk mengatasi permasalahan pada video ini? Jangan lupa jawabanmu tuliskan pada LKPD yang telah disediakan ya. Sekarang kita akan mempelajari bagaimanakah interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Nah, sebelumnya dulu apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem di mana terjadi interaksi atau saling ketergantungan antara komponen-komponen di dalamnya, baik makhluk hidup maupun yang tidak hidup. Ekologi adalah ilmu yang mengkaji hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dan tidak hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, selain itu, di dalam konsep ekologi juga terdapat tingkatan organisasi kehidupan loh. Apa saja sih itu? Ayo kita bahas satu persatu, simak videonya. Yang pertama adalah individu. Individu adalah makhluk hidup tunggal, contohnya sebatang pohon kelapa, satu ekor tikus, dan seorang manusia. Yang kedua adalah populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berinteraksi pada tempat tertentu. Yang ketiga, komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai makhluk hidup yang berinteraksi dan hidup di area tertentu. Yang keempat adalah ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang saling memengaruhi, misalnya ekosistem danau. Yang kelima adalah bioma. Bioma adalah ekosistem yang sangat luas dan memiliki vegetasi tumbuhan yang khas, misalnya bioma gurun. Yang terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan. Setelah kita membahas mengenai ekosistem, sekarang kita akan membahas topik aliran energi. Jadi, setiap makhluk hidup itu memerlukan energi untuk dapat melakukan berbagai aktivitas kehidupan. Misalkan hewan mendapatkan energi dengan cara memakan tumbuhan atau hewan lainnya, sedangkan tumbuhan mendapatkan energi dari cahaya matahari melalui proses fotosintesis. Nah, energi ini dapat berpindah ke organisme lain melalui proses yang dinamakan rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Ayo simak videonya sampai habis ya. Kemudian, pada video ini kita akan membahas contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Aliran energi. Sekarang coba kalian perhatikan peristiwa berikut. Pagi tadi, kakak sarapan menggunakan telur ayam. Ketika kakak memakan telur ayam, kakak mendapatkan energi dari telur ayam tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ayam dapat mendapatkan energi untuk menghasilkan telur? Nah, ayam menghasilkan telur karena mendapatkan energi dari apa yang dimakan ayam. Setelah itu, ayam akan berkembang biak dan menghasilkan telur dari peristiwa tersebut. Nah, dari peristiwa tersebut, apakah ada kaitannya dengan rantai makanan? Apa itu rantai makanan dan bagaimana peristiwa rantai makanan? Nah, rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Pada umumnya tingkatan rantai makanan ada 3, yaitu pertama ada produsen, kedua ada konsumen, dan ketiga ada dekomposer atau pengurai. Produsen. Produsen merupakan tingkat pertama, yaitu organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri. Contohnya adalah tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Kedua adalah konsumen. Tingkatan konsumen dalam rantai makanan ada 3, yaitu konsumen primer atau konsumen tingkat 1, konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan terakhir adalah konsumen puncak.
Nah, konsumen primer adalah organisme yang menempati urutan tingkat kedua pada rantai makanan. Konsumen primer umumnya adalah hewan-hewan herbivora yang sebagian besar memakan tumbuhan. Konsumen sekunder adalah organisme yang menempati urutan ketiga pada rantai makanan dan disebut juga sebagai konsumen tingkat 2. Konsumen sekunder umumnya ditempati oleh hewan karnivora yang sebagian besar memakan daging. Konsumen puncak adalah organisme yang menempati tingkat trofik tertinggi atau yang paling terakhir. Yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi ekosistem sawah berikut. Saat matahari bersinar, matahari berfungsi mempercepat proses pertumbuhan pada tumbuhan sehingga tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Di dalam rantai makanan, tumbuhan ini berperan sebagai produsen karena ia dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian ada belalang. Belalang akan memakan tumbuhan. Belalang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Belalang akan dimakan katak dan katak sebagai konsumen tingkat 2. Katak akan dimakan ular, ular sebagai konsumen tingkat 3. Ular akan dimakan burung elang sebagai konsumen puncak. Nah, ketika burung elang mati, maka burung elang ini akan diuraikan oleh bakteri, jamur, dan tumbuhan pengurai lainnya. Nah, demikianlah ilustrasi pada ekosistem sawah. Jadi kesimpulannya, padi sebagai produsen, belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, burung elang sebagai konsumen puncak, bakteri dan jamur sebagai pengurai. Nah, sekarang setelah kita mempelajari rantai makanan, kita akan mempelajari jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar jaring-jaring makanan yang tersedia ini. Silakan kalian tentukan peran dari masing-masing tumbuhan dan hewan yang terdapat pada jaring-jaring makanan ini. Kemudian, kalian tentukan ada berapa rantai makanan yang terbentuk pada jaring-jaring makanan ini sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Silakan tuliskan jawabannya pada lembar kerja yang telah disediakan dan selamat mengerjakan. Nah, materi kita berikutnya adalah daur biogeokimia. Pernahkah kalian memperhatikan air hujan yang turun dari langit? Nah, dari manakah air yang ada di langit tersebut? Jadi, air merupakan salah satu senyawa yang memiliki siklus atau daur. Di alam, unsur-unsur kimia beredar melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi berulang-ulang dan tak terbatas. Nah, daur biogeokimia ini terbagi menjadi 3. Ada siklus karbon dan oksigen, siklus air, dan siklus nitrogen. Pernahkah kalian berpikir dari mana datangnya hujan? Hujan turun dari langit, nah asalnya dari mana? Atau pernahkah kalian berpikir oksigen yang kita hirup sehari-hari itu asalnya dari mana ya? Nah, kalian akan menemukan jawabannya pada video ini. Selamat belajar! Siklus karbon dan oksigen. Oksigen yang kita hirup sehari-hari berasal dari proses fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan.
Oksigen yang dihasilkan tumbuhan digunakan untuk respirasi tumbuhan dan juga hewan. Hasil dari respirasi makhluk hidup adalah karbon dioksida. Hewan dan tumbuhan yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme dan juga menghasilkan karbon dioksida. Kemudian makhluk hidup yang mati dan berubah menjadi fosil bahan bakar, misalnya minyak bumi atau batu bara, jika digunakan manusia maka akan menghasilkan karbon dioksida ke udara. Karbon dioksida inilah yang akan digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis, yang kemudian dihasilkan oksigen. Nah, proses ini akan terus berulang sehingga dinamakan siklus karbon dan oksigen. Yang kedua, siklus nitrogen. Nitrogen di udara ini akan masuk ke dalam tanah karena adanya hujan, dan di dalam tanah nitrogen ini akan diikat oleh bakteri rhizobium yang bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan dengan cara mengubah nitrogen menjadi amonia. Proses ini dinamakan dengan fiksasi. Selanjutnya amonia akan diubah menjadi nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Kemudian nitrit akan diubah menjadi nitrat dengan bantuan bakteri Nitrobakter. Proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Unit serat yang terbentuk akan diserap tumbuhan untuk digunakan sebagai bahan pembuatan protein. Kemudian sebagian nitrat akan diubah menjadi nitrogen bebas ke udara melalui proses denitrifikasi. Yang ketiga adalah siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi merupakan rangkaian peristiwa berulang yang mengakibatkan air di bumi tidak pernah habis. Nah, proses siklus air ini diawali dengan tahap penguapan. Penguapan yang terjadi pada air seperti di danau maupun lautan ini disebut dengan evaporasi. Nah, sedangkan penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut dengan transpirasi. Proses penguapan ini yaitu perubahan dari bentuk cairan menjadi gas. Nah, molekul-molekul gas ini akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Molekul gas yang berada di udara ini kemudian akan mengalami kondensasi berbentuk awan. Awan akan bergerak mengikuti arah angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengembun sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang ada di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Air hujan tadi akan mengalir dan terkumpul di sungai maupun lautan, dan ada juga yang akan diserap oleh tumbuhan maupun digunakan kembali oleh manusia dan juga hewan. Begitu seterusnya sehingga air di bumi tidak pernah habis. Interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Ada beberapa istilah pada interaksi antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem, diantaranya adalah kompetisi, predasi, herbivori, dan simbiosis. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi adalah interaksi individu yang memperebutkan suatu sumber daya yang jumlahnya terbatas. Contoh yang pertama adalah serigala dan burung yang memperebutkan sumber air. Contoh kedua adalah cheetah dan singa yang bersaing untuk mendapatkan mangsa yang sama di habitatnya. Contoh yang ketiga adalah gajah jantan yang dominan melarang gajah jantan lainnya untuk kawin dengan betina. Kemudian persaingan tumbuhan di hutan untuk mendapatkan sinar matahari dan air. Tumbuhan dengan akar yang besar dan kuat akan mendapat air lebih banyak. Tumbuhan yang memiliki batang tinggi juga mendapat sinar matahari yang banyak dan berpotensi menutupi sinar matahari ke pohon lain yang lebih kecil. Yang kedua adalah predasi. Predasi mengacu pada hubungan yang menguntungkan terhadap satu pihak, sedangkan pihak lain mengalami kerugian. Predator merupakan hewan yang berperan sebagai pemangsa, sedangkan hewan lain yang dimakan merupakan mangsa. Berikut merupakan contoh predasi yang lain. Yang pertama adalah laba-laba memangsa serangga. Yang kedua, beruang yang sedang berburu ikan. Yang ketiga, burung elang yang sedang berburu kelinci. Yang keempat, ular yang sedang makan kadal. Dan contoh terakhir adalah kucing yang sedang makan tikus. Yang ketiga adalah herbivori. Herbivori merupakan interaksi yang melibatkan antara herbivora dengan produsen. Nah, salah satu pihak akan dirugikan atau diuntungkan dalam interaksi herbivori ini. Contohnya adalah
belalang yang sedang memakan rumput. Sedangkan contoh lainnya adalah sapi yang memakan rumput, kelinci yang memakan wortel, dan ulat yang memakan daun. Yang keempat adalah simbiosis. Apa sih itu simbiosis? Nah, simbiosis ini merupakan hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup. Simbiosis ini terbagi lagi menjadi 3. Simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Beberapa contoh simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan adalah pertama, kerbau dan burung jalak. Mengapa sih kerbau dan burung jalak saling menguntungkan? Nah, burung jalak mendapat keuntungan dengan cara memakan kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Sementara kerbau juga merasa diuntungkan karena kutunya yang berkurang. Contoh yang kedua adalah lebah dan bunga. Lebah mendapat keuntungan dengan cara mengambil nektar yang ada pada bunga. Sedangkan bunga merasa diuntungkan karena mendapat bantuan penyerbukan dari lebah. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua makhluk hidup yang satu mendapat untung dan pihak lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Beberapa contoh simbiosis komensalisme yang pertama adalah ikan hiu dan ikan remora. Ikan kecil remora yang berenang dekat dengan ikan hiu mendapat keuntungan dari sisa-sisa makanan dan perlindungan dari ikan hiu. Sementara ikan hiu tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan dengan kehadiran ikan remora. Contoh simbiosis komensalisme yang kedua adalah udang dan mentimun laut. Udang memiliki kebiasaan menempel pada mentimun laut, dan udang mendapat keuntungan berupa sisa-sisa makanan dari mentimun laut. Namun demikian, keberadaan udang tidak membuat mentimun laut merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Simbiosis yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Nah, simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Adapun beberapa contoh simbiosis parasitisme yang pertama adalah ulat dan tanaman jeruk. Nah, ulat daun akan merasa diuntungkan karena memakan daun jeruk, sedangkan tanaman jeruk akan dirugikan karena proses fotosintesis tanaman jeruk akan terganggu. Yang kedua adalah benalu dan tanaman inangnya. Nah, selain menumpang hidup, benalu juga mendapat keuntungan yaitu mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Sedangkan tumbuhan yang ditumpangi mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Nah, demikian video pembelajaran kita tentang materi ekologi. Semoga videonya bermanfaat ya. See you!